Qaswah al-qalb atau keras hati. Pengertiannya yaitu keras hati adalah perilaku tercela di mana seseorang menutup hati dan pikirannya karena perilaku buruk atau maksiat yang telah diperbuat. Contohnya yaitu ada marah, munafik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah makna hati yang keras dalam Al-Quran. Salah satu hal yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW atas umatnya adalah adanya hati yang keras yang ada pada umatnya. Sebab seseorang yang hatinya keras, maka ia sulit untuk menerima nasihat. Padahal sudah seharusnya nasihat itu dicari semua orang untuk kehidupannya yang lebih. Muhammad Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa At-Tanwir menyebutkan, seorang hamba tidaklah dihukum dengan suatu hukuman yang lebih besar daripada hatinya yang dijadikan keras. Tidaklah Allah Azza wa Jalla marah terhadap suatu kaum kecuali dia akan mencabut rasa kasih sayangnya terhadap mereka. Menurut Amin Syukur dalam terapi hati mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali membagi hati menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu hati yang sehat. Tandanya adalah adanya keimanan dan ibadah yang konsisten. Yang kedua yaitu hati yang sakit. Tandanya adalah adanya keimanan dan ibadah namun dinodai oleh perilaku yang buruk. Yang ketiga yaitu hati yang mati. Tandanya adalah mengeras dan membatunya hati karena perilaku buruk atau maksiat yang telah diperbuat. Untuk yang selanjutnya adalah cara mengobati orang yang mempunyai sifat keras hati. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Tadabbur itu apa sih? Tadabbur adalah berusaha memahami maknanya. Mungkin kita bisa melakukannya dengan membaca terjemahannya. Dan kita dapat membuat target atau planning, yaitu membaca 10 ayat per hari. Sehingga para sahabat mengatakan, kami tidak pernah melewati 1 hari sebelum kami sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran. Dan yang kedua adalah menyedikitkan porsi makan atau mengurangi porsi makan. Sebenarnya makan itu mubah atau bolehnya tidak boleh adalah berlebihan. Sehingga jika kita banyak makan, otomatis kita mensuplai banyak makanan yang ada di perut kita dan membuat tubuh kita menjadi bermalas-malasan atau suka tidur. Dan yang ketiga adalah sholat malam. Sesungguhnya sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat qiyamul lail atau sholat malam. Itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh. Untuk yang keempat adalah mendekatkan diri kepada Allah di waktu sahur atau di awal waktu dengan cara berdoa. Dikarenakan doa di waktu khusus tersebut untuk melunakkan hati, dan orang yang berdoa di waktu sahur atau di awal waktu dapat lebih khusyuk atau lebih tenang sehingga fokusnya hanya tertuju kepada Allah. Dan yang terakhir adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang selanjutnya adalah dampak dari sifat keras hati. Yang pertama adalah orang yang berada di sekitarnya akan menjauh darinya. Dikarenakan orang yang sudah mempunyai sifat keras hati akan sulit menerima nasihat dari orang lain dan perbuatannya akan mengarah kepada hal-hal yang negatif. Karena itulah orang yang berada di sekitarnya akan merasa tidak nyaman sehingga menghindar darinya. Dan yang kedua adalah berada di jalan yang sesat. Menurut Al-Quran surat Az-Zumar ayat 22, sesungguhnya celakalah orang-orang yang berkeras hati dari mengingat Allah. Mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Dan yang ketiga adalah menjadikannya kufur dan munafik. Dan yang keempat adalah malas-malas untuk mengerjakan hal baik jika di hadapannya adalah hal baik. Dan orang yang sudah mempunyai sifat keras hati akan enggan atau malas untuk mengerjakannya. Dan yang terakhir adalah meninggalkan ibadah, dikarenakan orang yang sudah mempunyai sifat keras hati tidak dapat lagi membedakan mana hal baik dan mana hal buruk. Selanjutnya, faktor-faktor timbulnya kerasnya hati. Hati menjadi keras, tentu ada faktor-faktor yang berpengaruh di dalamnya, yaitu sebagai berikut. 1. Sikap munafik dan syirik. Ini termasuk faktor terbesar yang paling besar yang dapat menutupi hati seseorang dari menerima kebenaran. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut karena mereka telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat tinggal orang-orang yang zalim. Al-Quran surat Al-Imran ayat 151. 2. Melanggar janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tertawa yang berlebihan yang dapat mematikan hati.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian banyak tertawa, sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati." 4. Makan dan berbicara yang berlebihan. 5. Banyak melakukan dosa, tidak mengerjakan kewajibannya sebagai umat Islam. Dan yang terakhir, yang keenam, melakukan hal-hal yang dapat merusak hati. Adapun 4 hal yang dapat merusak hati. 1. Banyak bergaul. 2. Banyak berangan-angan. 3. Tergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. 4. Banyak makan dan banyak tidur. Melalui ayat-ayat Al-Quran, Allah memberi pesan yang amat sangat mendalam yang bisa membuat hati tersadar sehingga seseorang akan kembali melakukan hal-hal kebaikan bagi kehidupannya sebagai berikut. Yang pertama, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 74 yang berarti, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu bahkan lebih keras. Yang kedua, dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 13 yang berarti, tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka sekeras. Yang ketiga, dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 53 yang berarti, Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang. Dan yang keempat, dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 22 yang berarti, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Kerasnya hati adalah suatu penyakit jiwa yang harus disembuhkan segera mungkin. Hati yang keras adalah hati yang kaku, kasar, dan tidak berperasaan. Dan lawannya adalah hati yang lembut dan penuh rahmat. Tanda-tanda hati yang keras adalah tidak mudah tersentuh oleh nasihat yang baik dan tidak ada rasa peduli terhadap apa yang terjadi. Dan tanda-tanda kelembutan hati adalah dambaan setiap insan dan menjadikan pribadi seorang berakhlak.